Maju terus Prabowo, habisi para koruptor. Terima kasih Polda Metro Jaya. Dokter Tifa juga kooperatif, tetapi ternyata ada problem teknis. Wow, Akbar. Hidup rakyat. Hukum jasa palsu. Wow, Akbar. Hidup Polda. Sejauh gimana untuk hasil pemeriksaan hari ini, Pak? Ya tadi pemeriksaan oleh penyidik ada 45 pertanyaan, yang 35 sudah pertanyaan yang lalu tapi di review kembali, dan yang baru 10 pertanyaan, dan semuanya saya jawab sesuai dengan yang saya tahu, yang terjadi apa adanya. Pak, boleh disebut apa saja pertanyaan yang baru itu? Yang baru tadi mengenai Mas Dian Sandi, apakah kenal, kapan pernah bertemu, apakah saya yang meminta untuk memposting ijazah saya. Semuanya saya jawab bahwa saya bertemu di rumah saat Mas Dian Sandi bersilaturahmi dan meminta maaf karena telah memposting ijazah S1 saya. 1 menit, insya Allah Bapak dan Ibu, kita sama-sama mendukung apa yang disampaikan oleh para purnawirawan. Dan hari ini 78 tahun yang lalu itu adalah bergabungnya atau diresmikannya Tentara Rakyat Indonesia menjadi TNI. Hari ini tepuk tangan untuk para senior kita. Jadi hari ini bersejarah, dan insya Allah setelah itu kita akan bangga bersama-sama menggunakan Adili. Kita jangan pernah mundur. Bang Resmon naik aja dulu. Enggak, kita biar semangat. Ya, jadi kami berdua dan tadi Dokter Tifa tidak akan pernah mundur, dan insya Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala bersama kita. Terima kasih. Merdeka! Merdeka! Oh, tambahan Pak. Pesan saja kepada Pak Prabowo Subianto, jangan ragu-ragu untuk mencopot Kapolri itu. Rakyat bersamamu. Saya 2019 pendukung fanatik Pak Prabowo Subianto. 2024 tidak Pak. Karena apa? Yang di sampingnya. Dan saya diminta oleh tim IPK di sengketa Pilpres, saya menolak Pak Prabowo Subianto untuk menjadi ahli di MK karena yang di sampingnya Pak. Dan asam sulfat itu. Nah, setelah Bapak ganti Kapolri itu Listio Sigit Prabowo, gantilah dengan jenderal yang berhati Garuda. Amin. Yang mengabdikan hidupnya untuk Republik ini, sehingga nanti Bapak kalau ada waktu kami dipanggil Pak Prabowo Subianto, kita tuntaskan 1 minggu saja jadi itu. Siapa? Ini mari kita melihat bagaimana tanggapan netizen mengenai masalah Jokowi yang masih belum kelar-kelar. Usah terus Iza Jokowi, jangan sampai sirna. Jokowi cuma tukang bacot tapi nggak ada buktinya. Jokowi harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Luar biasa kejahatan dan kebusukan serta kotornya otak si Jokowi. Saya sangat salut sekali sampai bisa membedakan yang asli dan yang palsu. Hidup Roy Suryo CS. Mana yang gak bohong, Jokowi semua hidupnya bohong. Memalsukan tanda tangan, Jokowi harus diadili, Gibran dimasulkan. RT pasukan kebenaran. Segitu gampangnya ijazah palsu bisa lolos, mampus, kebohongan demi kebohongan sudah ditampakkan. Jangan beri ampun, adili Jokowi dan UGM. Jokowi wajib diadili, yang sudah dipakai ijazah palsu segera diadili, segera beri hukum Indonesia. Usut tuntas sampai dalangnya di penjara semua. Pantas selama ini tidak mau ditunjukkan ijazahnya Jokowi. Sudah jelas-jelas kenapa harus dilindungi lagi dari penegak hukum dan penyidikan di negeri ini. Tuntut sampai penjara, tuntut si Prof para junior yang sudah mencantut Prof yang digunakan untuk penipuan dan kejahatan. Jokowi harus diseret ke pengadilan dan harus dihukum mati.
segera adili dan penjarakan. Kami mohon sama saudara Jokowi membawa ijazahnya ke pengadilan agar rakyat Indonesia adem, tidak seperti sekarang ini terpecah belah sudah hampir 3 tahun. Amin. Secara fisik kayak tidak masalah, tapi saya Haimul yakin batinnya meronta-ronta tidak selesai-selesai. Legalisir ijazah pada tahun 2005 dan tahun 2010 Dekan Fak Kehutanan UGM oleh Prof. Naim, padahal beliau jadi dekan 2008-2014. Jadi ijazah di tahun 2005 adalah palsu, apalagi legalisir tanpa tanggal. Kalau si Jokowi dihukum, tangannya diikat baru diseret. Mantap, semoga kebohongan dan kedustaan segera lenyap dari bumi pertiwi ini. Kejahatan luar biasa. Kalau benar rakyat dibohongi, pendidikan dibohongi, minta 3 periode lagi. Pantas ditutupi dulu sebelum putusan KIP ternyata ada sesuatu. Rakyat hanya menuntut keadilan dunia akhirat yang selama ini ditipu oleh si manusia keparat. Pak Prof main wars, harusnya Jokowi menjabarkan ijazahnya seperti Pak Prof. Benar-benar makin hari makin gemblang Jokowi Firaun. Masa kini usut penjarakan. Kok dungunya penegak hukum saat ini karena masuk jebakan pendukung Jokowi dengan umpan yang ditaburnya kepada ternak-ternaknya. Si penipu kabur ke India, kejar tangkap, membantu kejahatan, pidanakan. Aduh, masalah ijazah Jokowi kok banyak penyelidikan. Sudah Jokowi tangkap saja, hadapkan pada rakyat. Selama Kapolrinya nggak diganti, maka penegak hukum tetap patut dipertanyakan, harus dicopot dulu Kapolri. Nepalkan sudah Jokowi, Lisito Sigit, Octavia Gajah Mada secepatnya pemalsuan tanda tangan profesor. Jangan harap si Jokowi datang ke pengadilan selain dinepalkan rakyat. Negara tidak usah kalah dengan kepalsuan. Padahal jelas sudah terbukti ijazah palsu, tapi Jokowi tetap saja bebas berkeliaran pakai debit kemana saja yang dia inginkan. Baik itu polisi, hakim, dan jaksa tetap membiarkan bebas. Tangkap Jokowi. Terima kasih RT. Kasihan Profesor M. Naim jadi korban Jokowi. Tidak usah banyak bacot min, langsung tangkap dan masukkan penjarakan Jokowi. Rusak UGM, nama besar hancur. Sangat menjijikan kelakuan Jokowi memalsukan tanda tangan, layak dihukum. Profesor harus mengugat semua yang terlibat. Mereka sudah merusak institusi UGM dan dunia pendidikan secara umum. Seret tukang tipu, rampok uang rakyat, dinasti dia pikir bangsa punya dia sendiri. Hanya untuk mengungkap ijazah palsu aja, dia kebingungan gak selesai-selesai. Sebenarnya terlalu pintar atau terlalu goblok sih para aktor di sini. Semoga keadilan dan kebenaran bisa terbuka. Tuh kasus ijazah Jokowi. Kalau benar palsu, adili Jokowi serta lingkaran yang selalu melindungi dan koar-koar demi Jokowi. Kalau tidak, mental PKI tidak akan berani memasukkan ijazah setingkat Universitas UGM. Terbukti palsu proses hukumnya. Wahai penegak hukum, takutlah kepada Allah yang Maha mengetahui atas perbuatan, menegakkan hukum dengan adil, tidak pandang bulu. Sangat layak dihukum mati atas kezalimannya. CKW, Ova Emilia dan kroni Jokowi udah pasti terlibat, termasuk KPU dalam jabatan gubernur dan presiden, sudah saatnya dibully. Semua tahu ijazah Jokowi itu asli apa palsu, hanya saja percok-percok gak ada yang berani membukanya. Semua penjabat termul semua. Jokowi harus berjiwa besar dan akui bahwa ijazah yang dimiliki memang palsu. Kalau benar ijazahnya palsu, cepat copet, tangkap aparat. Kopas habis, suarakan keadilan. Prof. Naim wajib menuntut pemalsuan tanda tangan Bapak Naim untuk membuktikan bahwa Bapak tidak terlibat dalam pemalsuan ijazah penegak hukum. Harus tegas dan segera usut tuntas siapa yang membuat dan siapa yang menggunakan ijazah yang diduga palsu. Jokowi tidak pantas dapat penghargaan dari negara. Cabut semua fasilitas yang diberikan dengan hitung terbalik semua harta yang selama menjabat penjabat publik dengan ijazah palsunya. Jika profnya masih ada, langsung minta keterangan ke beliau. Coba kejar Praktino, operator di balik aksi tipu-tipu ini. Sekalipun terbukti palsu, tidak bakalan dihukum karena negara ini kalah sama satu keluarga. Setingkat rektor UGM ternyata tolol juga, banyak dosen yang terlibat UGM. Begundal Jokowi remuk UGM. Memang palsu, udah sangat jelas. Benar, Prof. Pemalsuan tanda tangan adalah suatu kejahatan, harus dituntut sesuai hukum rakyat. Waras mendukung Prof. Yang jelas palsu, yang bilang identik hanya aparat hukum. Tanggal itu
urus apapun dan nota beli apapun pasti ada tanggalnya, itu pasti palsu. Gimana nih Kang Pol, dukungan kilau keliru, ternyata tanda tangan Prof Naim palsu. Kalau Jokowi memalsukan tanda tangan secepatnya ditangkap dan harus dituntut di pengadilan. Penegak hukum kenapa tidak tunduk dengan Joko Widodo? Harusnya penyidik lebih pintar. Kapan rakyat harus percaya dengan penegak hukum? Kalau KPU nggak terima calon ini yang dipecat dan bisa dihabisi, semua orang mikirin jabatan dan nyawa serta keluarganya lah. Kondisi sulit itu kita juga mampu menghadapi kondisi itu. Yakin sih nggak ada verifikasi ijazah di setiap level ketika pencalonan, pada takutlah. Mampus tanda tangan Pak Naim dipalsukan, ketahuan. Sekarang yang kita tunggu dan harapkan dari penegak hukum yang menjunjung tinggi kejujuran dan kehormatan hukum bagi negara ini agar lebih baik ke depan sikat para mafia ijazah bodong Jokowi. Pilpres kemarin dah gak beres, akhirnya jadi kacau begini. Tamu-tamu harus gaji, mantan Presiden Jokowi dicabut. Udah jelas ini sekongkol jahat tapi pemerintah diam saja. Jokowi ijazah palsu. Prof Naim mesti dipanggil nih ke pengadilan di Solo. Sudah setumpuk bukti kapan mulai disidangkan. Sudah jelas dari dulu kepalsuan ijazahnya, mulai dari foto, huruf, kapital, hanya aparat hukum aja dijadikan permainan. Kejahatan Teregon Nasir. Dilaporkan saja pemalsuan tanda tangan legalisir di ijazah milik Jokowi ke PN Sleman yang paling dekat Pak Prof M Naim dan kuasa hukum Pak Dr. M Taufik SH pasti tambah sang hangat. Prof Naim ternyata masih hidup, tangkap adili tikus ini. Usut tuntas sampai kebenaran itu terang benderang. Jokowi harus adili kasusnya, jangan mandak, kita jangan pukus kasus saja. Ijazah palsu jangan tenggelam saudara-saudaraku. Semakin percaya ijazah Jokowi palsu. Baik kawan-kawan, kita sudah melihat sebuah cuplikan video di bawah ini. Mari kita saling bertukar komentar. Salam NKRI, harga mati.